Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkamit tanzil wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamun alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kita kembali melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Masailul Jahiliyah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Sekaligus kita membaca syarah dari kitab Masailul Jahiliyah yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan kemarin setelah kita menyelesaikan Al-Mas'alatul Tsaniyah, permasalahan kedua dari masalah orang-orang jahiliyah. Maka di pertemuan kali ini kita masuk di Al-Mas'alatul Tsalitsah, tepatnya di halaman ke-47 di buku panduan yang kita pakai, dengan judul I'tibaruhum mukhalafata waliyil amri fadilatun wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu dhillatun wa mahanah. I'tibaruhum, ini permasalahan pokok ketiga dari kekeliruan orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Yakni i'tibaruhum, anggapan mereka, yakni anggapan orang-orang jahiliyah, mukhalafata waliyil amri fadilah, bahwasanya mukhalafah, menyelisihi waliyil amri, penguasa. Waliyil amri itu diartikan penguasa. Fadilah itu adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang mereka tidak taat kepada penguasa, mereka anggap itu adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang utama. Ini anggapan mereka. Orang-orang jahiliyah ini tidak mau patuh kepada pemerintah, wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu dhillatun wa mahana, dan ta'atuhu, mentaatinya, yakni mentaati pemerintah, wal inqiyadu, dan tunduk kepada aturan pemerintah, dhillatun wa mahanah, itu adalah sebuah dhillah. Araftu ma ma'na dhillah? Kehinaan, dhillah. Wa mahanah, dan kerendahan. Dhillah wa mahanah ini muradif, dia sinonim, artinya sama. Kerendahan, kehinaan. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Di permasalahan ketiga ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab betul-betul membuatkan bab tersendiri. Pembahasan berkaitan dengan ketaatan seorang kepada pemimpin, penguasa. Adapun orang-orang jahiliyah, maka mereka membiasakan diri mereka untuk fanatik kepada kesukuan, dan mereka tidak mau taat kepada penguasa, pemerintah. Makanya tidak tegak sebuah negara, ya. Dan andai kata pun tegak, maka mereka tidak mau mentaati penguasa yang telah dibayat pada saat itu. Ini ma'asyiral muslimin. Kata Syekh, inna mukhalafata waliyil amri wa adamal inqiyadi lahu fadilah. Sesungguhnya mukhalafah. Ini kembali lagi mukhalafah. Tadi di atas sudah ada mukhalafah. Ini tidak perlu kita catat ulang karena sudah ada tadi di atas. Sesungguhnya menyelisihi waliyil amri, yaitu penguasa, wa adamal inqiyadi lahu fadilah. Wa adam bermakna tidak, dan tidak mentaati atau tidak tunduk terhadap pemerintah, fadilah, itu adalah keutamaan. Ini anggapan mereka sebagai keutamaan. Iya. Was-sam'a wat-ta'ata lahu dhillun wa mahanah, dan sementara mendengar, was-sam'a, mendengar, wat-ta'ah, dan juga mentaati, lahu,
kepada penguasa dhillun wa mahana. Ini bisa dibaca dhillun, bisa dibaca dhullun. Bisa dibaca dhillun, bisa dibaca dhullun. Maknanya sama. Ini ma'asyiral muslimin. Kalau kita lihat sekelompok kaum muslimin yang ada di zaman sekarang, untuk mereka tidak mentaati dan tidak tunduk kepada penguasa, itu dalam keadaan mereka merasa dizalimi, mereka merasa dalam keadaan genting, baru mereka menghinakan penguasa. Tetapi orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang tidak sama sekali mentaati penguasa, mentaati waliyil amr, dan mereka menganggap untuk tidak tunduk serta menyelisihi itu adalah sesuatu yang terbaik. Nah, lebih parah lagi tentunya, lebih berada di atas kegelapan. Oleh karena itu sangat benar sekali apa yang diberitakan oleh Nabi SAW ketika masa-masa jahiliyah, belum diutusnya Nabi SAW, betul-betul Allah SWT sangat murka kepada penduduk bumi. Nadarallahu ila ahlil ard famaqatahum. Allah memandang kepada penduduk bumi dan Allah murka. Ini betul-betul disebabkan tidak adanya ilmu agama, tidak adanya yang menerangi mereka. Adapun kita alhamdulillah zaman sekarang ini, taraktukum alal bayda. Nabi mengatakan, aku telah tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat putih. Sampai kata Nabi, lailuha kana hariha. Nabi berikan perumpamaan, malam harinya itu sama seperti siang harinya. Artinya di malam hari yang penuh dengan kegelapan, kita dapat menebus kegelapan itu dengan cahaya ilmu agama. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyelisihi ilmu agama itu kecuali pasti dia akan binasa. Nah, ini sudah ada kemudahan dari Allah SWT kepada orang-orang yang ada di zaman sekarang ini. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menyelisihi mereka. Rasulullah menyelisihi mereka. Wa amara bis sam'i wat ta'ah. Dan Rasulullah memerintahkan untuk mendengar bis sam'i, untuk mendengar wat ta'ah, dan untuk mentaati. Untuk mentaati siapa? Untuk mentaati penguasa. Lahum wan nasihah. Untuk mentaati mereka, wan nasihah, dan juga memberikan nasihat kepada mereka. Memberikan nasihat kepada mereka. Wa ghalladha fi dzalika wa abda wa aada. Wa ghalladha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam betul-betul menampakkan ungkapan yang keras dalam masalah ini. Ghalladha, bersikap keras. Nabi bersikap keras kepada siapa saja yang tidak mentaati penguasa dan tidak mendengar dan taat kepada penguasa. Sampai dalam hadis Nabi SAW banyak sekali menyebutkan, wa in duriba dhahruk au ukhidha maluk isma' wa ati. Walaupun punggungmu dipukul, demikian pula ketika hartamu dirampas, hartamu diambil, tetap mendengar dan taat kepada penguasa. Wa ghalladha. Beliau betul-betul sangat keras dalam masalah ini. Ini merupakan ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling pokok yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah tentang ketaatan seorang hamba kepada penguasa. Ini bukan perkara yang sidang pendapat ulama apakah boleh kita mentaati atau tidak, ya. Walaupun itu adalah pemerintah yang kafir, walaupun itu adalah pemerintah yang fasik, isma' wa ati, tetap dengar dan taat. Demikian pula kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ghalladha fi dzalika wa abda wa a'ada. Dan betul-betul beliau sallallahu alaihi wasallam sangat keras di dalam hal itu. Wa abda, dan betul-betul menampakkan, abda. Betul-betul beliau menampakkan, wa a'ada, dan mengulangi. Beliau ulang-ulangi bahwasanya mentaati pemerintah, mendengar dan taat kepada penguasa, ini adalah merupakan sesuatu yang Nabi SAW betul-betul keras di dalam perkara ini. Nama ini? Sudah? Kemudian thumma qala rahimahullah, qala Syekh mengatakan, wa hadhihi al-masailu ats-tsalatsu hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fi as-sahih annahu qala inna Allaha yarda lakum thalatha an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tatafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Kemudian kata Syekh,
Wa hadhil masail tsalath. Wa hadhil masail tsalath. Dan masalah-masalah atau tiga masalah ini, dan tiga masalah ini kata Syekh, hiya allati jama'a bainaha fima sahha anhu fi sahih. Itu adalah yang ketiganya itu terkumpul di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya mentaati serta mendengar dan taat kepada penguasa, yang mana Nabi betul-betul keras dalam perkara ini. Nabi betul-betul menampakkan serta mengulang-ulangi dalam permasalahan ini. Maka ini terkumpul dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yardha lakum thalatha." Sesungguhnya Allah meridhai kalian dalam tiga perkara. Ini hadis sangat bagus sekali untuk kita hafal. Sesungguhnya Allah yardha lakum, meridhai kalian thalatha, dalam tiga perkara, dalam tiga urusan. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Bahwasanya kalian beribadah kepada Allah wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Coba lihat kalimat syai'an datang dalam bentuk isim nakirah. Dan isim nakirah itu tufidul umum. Dia maknanya berfaedah umum. Artinya kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah bihi syai'an, dengan sesuatu apapun. Apapun itu. Ya, penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap matahari, penyembahan terhadap bulan, penyembahan terhadap sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, maka kita tidak memberikannya. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan perkara ini. Ini pertama. Allah ridha kepada kita ketika kita bertauhid dan tidak melakukan syirik. Yang berikutnya, wa anta atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bahwasanya kalian berpegang teguh, ta'tasimu. Wa anta atasimu, bahwa kalian berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah, jami'an, semuanya. Kalian semua berpegang teguh terhadap tali agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Coba lihat dari perkara yang diselisih oleh Nabi dari urusan orang-orang jahiliyah di dalam al-mas'alatu tsaniyah, yaitu at-tafarruq, berpecahnya mereka di dalam urusan-urusan yang seseorang tidak boleh berpecah di dalamnya. Ini ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan Allah akan ridha kepada kalian selama kalian berpegang teguh di atas agama Allah. Bihablillah, tali Allah maksudnya agama Allah. Berpegang teguh di atas agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah. Telah dirinci oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah bahwa perpecahan itu kalau dalam permasalahan akidah dan ibadah, maka tidak ada ruang atau ranah seorang bisa berijtihad di dalamnya. Pada perkara apa orang yang bisa berijtihad? Pada perkara apa? Pada perkara fikih. Dan ijtihad itu ada dua macam juga disebutkan oleh Syekh. Ada ijtihad yang dalilnya sudah jelas nampak, dan ada ijtihad yang dalilnya belum nampak. Dalilnya belum nampak, hanya saja ada seorang ulama yang menguatkan. Maka di dalam perkara ijtihad kita harus melihat apa dalil yang dipakai oleh para ulama. Kalau dua ulama silang pendapat, masing-masingnya berijtihad, yang satu menguatkan pendapat yang satu, yang satunya lagi menguatkan pendapat yang lain, maka yang mana kita lihat? Kita lihat yang mana dalilnya lebih kuat, yang mana dalilnya lebih cocok, ya, mencocoki kebenaran. Itu yang kita pilih. Bukan ketika ada silang pendapat ulama, kita pilih yang cocok dengan kita. Ya, tentang perkara musik kita contohkan. Ya, silang pendapat ulama, 4 ulama memang mengharamkan, tapi ulama besar sekelas Ibnu Hazm membolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang mengajak kepada perzinaan, selama ketika ada musik orang-orang tidak minum khamr, selama ada musik orang-orang tidak bermaksiat kepada Allah, tidak ada perempuan joget-joget, perempuan tari perut, maka boleh. Ini ma'asyiral muslimin, bukan berarti setiap ada silang pendapat di kalangan ulama kita boleh memilih yang mana yang cocok dengan kehidupan kita. Tidak. Tetapi orang-orang yang mereka muqallid, orang yang mengikut kepada seorang mujtahid, orang ulama, maka dia harus menilai
dia harus memandang dalil apa yang dikuatkan oleh ulama tersebut. Baik. Adapun dalil pengharaman musik maka sangat jelas sekali. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Ya, di antara manusia ada orang-orang yang mereka, ya, membeli lahwal hadits. Ya, membeli ucapan yang sia-sia. Yakni kata para ulama lahwal hadits yaitu al-ghina, yaitu nyanyi-nyanyian. Di dalam hadis juga Nabi SAW sangat jelas sekali. Beliau bersabda, ya, tidak akan datang, tidak akan tegak hari kiamat sampai di antara umat ini ada yang menghalalkan khamr, menghalalkan sutra, menghalalkan zina, dan menghalalkan alat-alat musik. Dan juga disebutkan innal ghina yumbitun nifaq fil qalb. Sesungguhnya nyanyi-nyanyian, musik-musik itu dapat mengeraskan hati. Ya, akan menimbulkan kemunafikan di dalam hati. Nah, ini, ya, bisa kita rasakan sendiri bagaimana efek musik ketika masuk di dalam tubuh kita, ya, dengan perbandingan sebelum kita mendengarkan nyanyi-nyanyian atau musik-musik yang seperti ini. Hafalan Al-Quran tidak akan pernah masuk, hafalan hadis tidak akan pernah masuk, ilmu tidak akan pernah masuk, ya. Petunjuk Allah SWT dan Rasulnya tidak akan pernah masuk kepada orang-orang yang mereka, ya, masih berjalan di atas maksiat kepada Allah. Makanya Al-Imam, ya, guru dari Imam Asy-Syafi'i, ya, pernah ditanya oleh Imam Syafi'i, gurunya namanya Waqi' Ibnul Jarrah. Pernah dikeluhkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia katakan kepada Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah mengeluhkan tentang buruknya hafalanku kepada Imam Syafi'i, kepada Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya. Padahal ma'asyiral muslimin, Imam Syafi'i ini adalah orang yang hafalannya sangat kuat. Tapi bersama dengan itu beliau masih mengatakan hafalan beliau buruk. Iya, beliau masih menganggap hafalan beliau sangat buruk sekali. Iya. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi' Ibnul Jarrah memerintahkanku untuk meninggalkan maksiat, untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengatakan, wa'lam bi annal ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya ilmu agama itu adalah cahaya. Ya, bagaimana mungkin kita bisa memasukkan Al-Qur'an cahaya, ya, di dalam hati kita sementara kita juga memasukkan ruang kegelapan di dalamnya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Sementara cahayanya Allah, ilmu agama itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ini ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, adapun dalil orang-orang yang mereka di antara para ulama, ya, wafaqahumullah, yang mereka membolehkan musik dengan alasan-alasan tertentu, maka dalil mereka tidak ada melainkan hanya ra'yu semata. Hanya akal. Demikian pula dalil yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hazm, ya. Beliau membolehkan musik selama tidak ada unsur-unsur haram di dalamnya, selama tidak mengantarkan kepada maksiat yang berikutnya. Maka dalil beliau adalah ra'yu, semata-mata dari akal. Semata-mata akal, fikiran. Sementara kaidahnya, ketika akal fikiran bertentangan dengan Quran hadis, kita harus menundukkan akal dan lebih mendahulukan Quran dan hadis. Ini ma'asyiral muslimin. Yang kedua, wa anta atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita kembali ke kitab. Bahwa hendaknya kalian berpegang teguh di atas agama Allah semuanya dan jangan kalian berpecah. Jangan berpecah. Ya, jangan berpecah. Nah, ini perpecahan ini adalah kebiasaannya orang-orang musyrik. Makanya Allah katakan, "Wala takunu minal musyrikin." Jangan kalian menjadi seperti orang musyrik. Kenapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kebiasaan orang-orang musyrik ini, mereka memecah agama mereka sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini sebagiannya telah ditiru oleh kaum muslimin. Mereka memecah agama Islam menjadi kelompok-kelompok tertentu, ya, sehingga barang siapa yang sudah mengaji di kelompoknya kemudian keluar dari tempat tersebut, maka sudah dianggap lagi bukan dari kelompoknya. Dan setiap kelompok dari ormas-ormas Islam yang ada, ya, seperti apa yang Allah sebutkan, ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Hadhihi musibah. Wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum. Yang ketiga, bahwa kalian saling memberikan nasihat. Hendaknya kalian saling menasihati
man wallahu Allahu amrakum, kepada orang yang Allah berikan kekuasaan untuk mengatur urusan kalian, yakni kepada pemerintah. Man wallahu Allahu amrakum maksudnya pemerintah. Saling menasihati, bukan saling menggunjing, bukan saling menghantam, ya, menjatuhkan, merobohkan kehormatan penguasa pemerintah di mimbar-mimbar Jumat, di majelis-majelis ta'lim. Fahada majlis ghibah. Ini majelis ghibah namanya. Tidak seperti ini tuntunan syariat untuk menasihati penguasa. Walam yaqa' halalun fi dinin nas, dan tidak akan terjadi halalun, yaqa' terjadi, dan tidak akan terjadi halalun, kerusakan demi kerusakan, fi dinin nas, di dalam agama manusia, wa dunyahum, dan di dalam dunia mereka, illa bisababil ikhlali fi hadhihi thalathi au ba'dhiha, kecuali bisababil ikhlal, kecuali dengan sebab melanggar, fi hadhihi thalath. Al-ikhlal bermakna melanggar sehingga terjadi kerusakan. Kecuali dengan sebab melanggar 3 perkara ini atau sebagiannya saja. Coba lihat. Ini betul-betul 3 perkara yang mendatangkan keridhaan Allah. Beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, ya, berpegang teguh di atas agama Allah, jangan berpecah. Kemudian saling nasihat menasihati kepada pemerintah, ya, yaitu orang-orang yang telah Allah berikan kekuasaan untuk mengatur kalian, untuk mengatur manusia. Ini ma'asyiral muslimin. Ketika salah satunya saja dilanggar, maka pasti akan muncul sesuatu kerusakan yang sangat besar. Sesuatu kerusakan yang sangat besar. Kemudian kita baca syarah penjelasan. Kata Syekh, min masailil jahiliyah, dan di antara permasalahan orang-orang jahiliyah, annahum la yakhda'una liwaliyil amri, bahwasanya mereka la yakhda'un, mereka tidak mau tunduk, tidak mau patuh, liwaliyil amri, kepada penguasa, kepada pemerintah. Wa yarawna anna hadza dhillatun, dan mereka menganggap bahwasanya perkara ini adalah perkara kehinaan. Ini luar biasa. Seperti yang kita katakan, zaman sekarang orang benci kepada pemerintah mungkin hanya ada permasalahan pokok yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi zaman dulu, barakallahu fikum, mereka mengatakan atau anggapan mereka bahwasanya mentaati pemerintah itu adalah kehinaan. Kita orang yang merdeka, kita orang yang kuat, tidak perlu kita tunduk dan patuh kepada seseorang. Bahkan kata mereka, ya, anggapan mereka, kata Syekh, wa ma'syiyatul amir, sementara memaksiati penguasa, ya'tabirunaha, mereka menganggapnya sebagai fadilatun wa hurriyah. Mereka menganggap sebagai keutamaan dan kemerdekaan. Kita merdeka, kita orang yang utama, kita orang yang memiliki harta. Kenapa kita mau diatur dengan orang-orang yang seperti ini? Ini anggapan mereka, anggapannya maksiat. Maksiat ini, kalau kita taat kepada penguasa. Bagaimana kalau penguasanya zalim? Apakah kita mesti taat? Ini adalah kemaksiatan, kata mereka. Kemudian kata Syekh, walidzalika la yajma'uhum imam. Oleh karena itu, la yajma'uhum, mereka tidak dipersatukan oleh imam. Mereka tidak berkumpul di atas kepemimpinan seorang imam. Wala yajma'uhumul amir, wala yajma'uhum amir, dan mereka tidak dikumpulkan di atas satu orang penguasa, di atas satu orang pemimpin. Ini orang jahiliyah. Tidak ada pimpinan mereka, pimpinan negara maksudnya. Kalau pimpinan sukunya ada, ya, karena mereka fanatik kesukuan, ya, fanatik kabilah mereka ini. Li'annahum la yakhda'un, karena mereka tidak mau tunduk. La yakhda'un, tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Wa indahum anafah wa kibr, dan mereka memiliki rasa kesombongan. Anafah, anafah ini artinya kesombongan, ya, kesombongan dari kabilah, ya, masing-masing kabilah sombong dengan kabilahnya masing-masing. Wa kibr, dan mereka memiliki kesombongan. Sama, anafah dan kibr ini sama. Ini ma'asyiral muslimin. Masing-masing kalau kita lihat kenapa mereka tidak mau mentaati penguasa, pemimpin, satu saja sebabnya. Disebabkan kesombongan, disebabkan hawa nafsu. Faja'al Islam, maka datanglah Islam, bimukhalafatihim, untuk menyelisihi perbuatan mereka. Wa amara bis sam'i wat ta'ah, dan memerintahkan untuk mendengar dan taat.
liwaliyil amril muslim, kepada waliul amr, kepada pemimpin yang beragama Islam, kepada pemimpin muslim. Coba lihat, ini ada rincian yang disebutkan oleh para ulama bagaimana ketaatan seorang hamba atau seorang rakyat kepada penguasa. Kalau penguasanya seorang muslim, maka ketaatan dia kepada pemerintah muslim di situ dalam rangka dianatan, dalam rangka ibadah. Coba lihat, ketaatan itu kepada penguasa ada dua. Kalau ketaatan kepada penguasa muslim, maka ketaatan tersebut dalam rangka dianatan, dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan di dalam ibadah pasti ada maslahah. Di dalam ibadah pasti ada maslahah. Pembahasan kedua, bagaimana kalau kita berada di negara kafir? Mungkin saudara-saudara kita yang ada di negara kafir, pemimpinnya kafir, ya, pemimpinnya kafir. Bagaimana hukum mentaati penguasa yang kafir? Maka kita taati penguasa tersebut, tetap ditaati penguasa tersebut, tapi bukan dalam rangka dianatan, bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka agama, lakin tetapi kita mentaatinya dalam rangka maslahatan, untuk mencapai maslahat. Coba lihat, kalau pemimpinnya muslim, kita taati dianatan untuk ibadah, ya, karena dia muslim. Tetapi kalau dia adalah pemerintah yang kafir, maka kita mentaatinya tetap wajib dalam keadaan maslahatan, untuk menempuh maslahat. Jangan sampai ketika kita menentang dari aturan-aturan penguasa yang kafir, sehingga ma'asyiral muslimin, kita menjadi orang yang dipersulit dalam segala urusan-urusan oleh pemerintah tersebut. Ini jamaah dimulakan oleh Allah. Kemudian kata Syekh, lamma fi dzalikal masalih, pada apa-apa yang di dalam hal tersebut terdapat maslahat yang banyak. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatilah pemerintah kalian. Allah perintahkan taati Allah, setelah itu Allah perintahkan untuk mentaati Rasul, dan juga setelah itu Allah perintahkan taati ulil amri, yaitu para pemimpin kalian. Fal amru bi ta'ati ulatil umur war Rasul sallallahu fa amara bi ta'ati ulatil umur. Dan di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mentaati wulatil umur, penguasa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddada dzalika fi ghairil ma'siyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam haddada, membatasi atau ya, memberikan batasan pada perkara itu fi ghairi ma'siyah. Selain perkara maksiat. Coba lihat, hanya diberikan batasan kepada perkara yang bukan perkara maksiat. Ketaatan kepada penguasa, pemerintah, bukan kepada perkara maksiat. Faqal, Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan li makhluqin, kepada makhluk, fi ma'siyatil khaliq, untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taati penguasa dalam perkara yang tidak memaksiati Allah. Makanya dalam ayat kita bisa melihat Allah berfirman, taatilah Allah, taatilah Rasul, menggunakan kalimat ati'u. Tapi ketika datang kalimat wulatul umur atau ulil amri, maka tidak disebutkan kalimat dengan kalimat ati'u. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wulatul umur atau penguasa, waliul amr, bisa terjatuh di dalam kesalahan, bisa terjatuh di dalam kekeliruan, dan tidak selamanya benar. Adapun Allah dan Rasul menggunakan kalimat ati'u, dan ini pasti tidak ada kekeliruan, ya. Tidak ada kekeliruan di dalam aturan Allah dan juga apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala innama ta'atu bil ma'ruf, dan Nabi SAW mengatakan hanya saja ketaatan itu pada perkara-perkara kebaikan, bukan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan kita tidak boleh mentaatinya. Kalau kemaksiatan kita harus mencegahnya. Kalau kemaksiatan kita harus cegah dengan apa?
dengan tangan kita. Kalau tidak mampu mencegah dengan tangan, cegah dengan lisan. Kalau tidak mampu mencegah dengan lisan, maka cegah di dalam hati. Wadzalika adhaful iman. Sesungguhnya itu selemah-lemah keimanan. Fatajibu ta'atu waliyil amri fi ghairi ma'siyatillah. Maka wajib untuk mentaati pemimpin, penguasa, selama bukan perkara memaksiati Allah. Idza amara bi ma'siyati fala yuta'. Apabila kalian diperintahkan untuk memaksiati Allah, maka jangan kalian taati. Apabila diperintahkan atau apabila dia memerintahkan tentang perkara maksiat, maka jangan taati. Lakin la yukhalifu fi baqiyatil umur. Tetapi tidak boleh kita menyelisihinya dalam perkara yang lain. Artinya, kalau ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah, cukup kita ingkari dia dalam urusan kemaksiatan kepada Allahnya saja. Adapun urusan lain kalian wajib dan taat. Wajib dan taat. Ini kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin zaman sekarang. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh pemimpinnya tidak sesuai dengan kemauannya, maka dia menganggapnya pemimpin tersebut adalah pemimpin yang zalim, dan setelah itu mereka tidak mau sama sekali mengikuti apa yang disampaikan oleh penguasa tersebut. Padahal wajib hukumnya. Padahal wajib. Hanya suatu masalah, ya, hanya satu masalah tertentu, sehingga dia keluar dari ketaatan kepada penguasa. Ini kan perkara yang tidak adil. Kata Syekh apa? Wajib kalian taati penguasa selama tidak bermaksiat kepada Allah. Tetapi ketika perkara yang lain, kalian tidak boleh menyelisihi. Kalian cukup menyelisihi perkara yang dia bermaksiat kepada Allah saja. Kemudian kata Syekh, la yuta'u fi hadhihi al-mas'alah khassatan allati fiha ma'siyah. Tidak boleh mentaatinya dalam sebuah masalah khusus, ya. Cukup hanya masalah yang ada maksiatnya saja. Amma baqiyatul umur fala tantaqidu bai'atahu bisababi dzalik. Adapun perkara-perkara sisa yang lainnya tidak boleh batal ketaatan baiat kita dengan sebab perkara itu. Ini tidak boleh. Tidak boleh keluar ketaatan kita kepada penguasa hanya dalam urusan satu masalah yang dimana di sana perintah penguasa untuk melakukan maksiat, ya, sehingga kita keluar dari ketaatan penguasa, sehingga seseorang hamba itu tidak lagi mentaati penguasanya, fahada khata. Maka ini adalah kekeliruan. Ini dirinci oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala. Wala yukhalif, tidak boleh kalian menyelisihinya. Madama annahu 'alal Islam, selama dia masih beragama Islam. Lima fi ta'ati wulatil umur min ijtima'il kalimah. Karena apa-apa yang ada di dalam mentaati penguasa itu akan menimbulkan sebab ijtima'il kalimah, bersatunya kalimat. Ya, kalau kita tetap taat kepada penguasa, maka kita akan berkumpul di atas satu kalimat. Di atas satu kalimat. Wa huknid dima, dan akan terjaganya darah kaum muslimin. Kalau kita taat kepada satu penguasa, walaupun dia adalah penguasa yang zalim, penguasa yang fasik, maka cukup kita mengingkari kefasikannya, cukup mengingkari kezalimannya. Adapun ketaatan kita dalam urusan yang lain, maka kita wajib untuk mentaatinya, ya, wajib untuk mentaatinya selama bukan maksiat. Kenapa? Karena dengan sebab seorang mentaati penguasa itu akan bersatunya seseorang di atas satu kalimat dan menjadi sebab terjaganya seseorang hamba dari pertumpahan darah. Coba lihat, kalau tidak ada taat kepada penguasa, hukum rimba akan terjadi. Yang kuat akan memangsa yang lemah, yang lemah akan dimangsa oleh yang kuat. Iya, yang punya harta akan menindas orang yang tidak punya harta. Yang besar badannya akan menindas orang yang kecil badannya. Ini pasti terjadi pertumpahan darah. Ujung-ujungnya akan terjadi pertumpahan darah. Akan terjadi, ya, orang-orang yang mendirikan suku-suku tertentu. Wastitbabil amni, dan akan, ya, tercapai tersebarnya keamanan. Ini dengan mentaati penguasa. Wa indafil mazlum minadh zalim, dan seorang yang dizalimi akan bersikap adil kepada orang yang menzalimi. Coba lihat, kalau tidak ada hukum penguasa, maka orang yang dizalimi akan membalas dengan sesuatu yang tidak sewajarnya. Demikian pula kata Syekh, waraddal huquq ila ashabiha, ya, dengan mentaati penguasa, maka itu akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Wal hukmu bainan nasi bil adl,
ya, dan menghukumi manusia dengan keadilan, hatta law kana waliyul amri fi ghairi mustaqim fi hatta law kana waliyul amri ghaira mustaqimin fi dinihi, sampai-sampai kata Syekh, walaupun penguasa itu berada di atas agama yang tidak lurus, ghairu mustaqim fi dinihi, yakni ghairu salih, maknahu ghairu salih. Sampai-sampai kata Syekh, walaupun pemimpin kalian itu bukan pemimpin yang saleh, bukan pemimpin yang berada di atas agama yang lurus, bukan pemimpin yang mengenal sunnah, wa hatta law kana fasiqa, sampai pun walau andai kata pemimpin kalian itu fasik, malam yasil ilal kufri, selama dia tidak mencapai derajat kekafiran, ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, isma'u wa ati'u, tetap mendengar kalian, tetap taat kalian, illa antarau kufran bawahan indakum alaihi minallahi burhan. Tetap dengar, tetap taat kalian, kata Nabi, kecuali antarau kufran bawahan, kecuali kalian betul-betul telah melihat terjadi kekafiran yang jelas dari pemerintah kalian. Terjadi kekafiran yang jelas, bukan kekafiran katanya-katanya, qila wa qal, katanya pemimpin kita sudah kafir, katanya pemimpin kita tidak berhukum dengan hukum Allah, dia bermimpin dengan hukum, dia berdiri dengan hukum yang dibuat oleh penguasa. Maka ma'asyiral muslimin, qila wa qal, hanya ucapan-ucapan katanya-katanya, ini bukan kekafiran yang jelas. Kecuali kita sudah jelas melihat kekafiran yang jelas. Kalau kita lihat dia menyembah berhala misalnya, atau kita lihat dia melakukan kekafiran-kekafiran yang menyebabkan keluar seorang muslim dari agama, maka baru dalam perkara ini kita tidak mentaati, kita tidak mendengar. Kemudian kata Syekh, indakum alaihi minallahi burhan, dan kalian, ya, memiliki bukti di hadapan Allah berupa dalil, berupa bentuk-bentuk bukti. Nah, ini bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, ketika kita tidak mentaati penguasa, ya, apa alasan kita? Dia pemimpin yang kafir, dia pemimpin yang keluar dari agama Islam. Maka dalam perkara ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Madamat ma'asihi dunal kufr, maka selama maksiatnya bukan di atas kekafiran, fa innahu yusma' lahu wa yuta', maka wajib bagi kalian untuk mendengar dan mentaatinya. Coba lihat, dengar dan taat walaupun fasik, walaupun zalim, ya, walaupun kafir sekalipun, kita tetap dengar dan taat selama dia tidak melarang kita untuk melakukan syariat Islam. Fafisquhu ala nafsih, apa masalahnya bagi kalian untuk mentaatinya, kata Syekh. Fafisquhu ala nafsih, adapun kefasikan pada penguasa kalian itu urusannya sendiri. Apa hubungannya sama kalian? Itu urusannya sendiri. Lakin wilayatuhu wa ta'atuhu limaslahatil muslimin. Akan tetapi wilayahnya, ketaatan kepadanya, itu maslahat untuk kaum muslimin. Makanya Syekh Shalih Fauzan betul-betul mengatakan, andai kata pun pemimpin kafir, kalian harus ikuti, dengar dan taat. Dengar dan taat selama kalian tidak diperintahkan kepada kemaksiatan. Adapun ketika kalian diperintahkan untuk melakukan maksiat, jangan kalian taati. Tapi tidak boleh kita memaksiati dia kepada perkara-perkara seluruhnya. ولهذا قال قيل بعض العلماء ولهذا لما قيل بعض الأئمة. Oleh karena ini, ketika dikatakan sebagian ulama, ada yang mengatakan, yakni maksudnya di sini di antaranya Imam Ibnu Taimiyah, ya, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fulanan fasik lakinnahu qawi, sesungguhnya ada seseorang yang fasik tetapi dia kuat. Ada pemimpin yang fasik tetapi dia kuat. Tahu fasik, ya? Tahu fasik? Mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkannya. Mengetahui ilmu tapi berpura-pura tidak mengetahuinya, ya, tidak mau beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Fahada fasik. Kata Syekh, sesungguhnya kalau ada orang fasik tetapi kekuatannya, dia memiliki leadership yang kuat dalam bidang yang dia kuasai, dalam bidang pemerintahan misalnya, dia memiliki kekuatan, dia memiliki kepandaian, keahlian dalam satu bidang tertentu, ini satu orang. Kemudian kata Syekh, wa inna fulanan salih lakinnahu dha'if.
Kemudian orang yang kedua, ada orang yang soleh. Dia soleh, berada di atas jalan yang lurus. Tetapi dia memiliki kelemahan. Tidak paham tentang leadership pemerintahan, tidak paham tentang mengatur pemerintahan, serta tidak memiliki kekuatan, lemah. Bisa dipahami? Ada orang fasik tapi kuat. Yang kedua, ada orang kuat, ada orang soleh tapi fasik. Ayyuhuma yasluhu lil wilayah? Yang mana yang cocok untuk bertanggung jawab? Yang mana yang cocok untuk dipilih? Yang mana yang cocok untuk bertanggung jawab? Apa kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Qal al-fasikul qawi. Lebih diutamakan kalian memilih yang fasik, ya, tetapi dia kuat walaupun fasik. Kalian pilih yang fasik walaupun dia kuat. Li'anna fisqahu ala nafsih. Kenapa bisa kita pilih yang fasik? Karena sesungguhnya kefasikannya ala nafsih itu untuk dirinya sendiri. Tidak ada dampak untuk umat. Ya, misalnya ada pemimpin, dia suka mabuk-mabukan, tapi dia paham tentang leadership pemerintahan. Dia paham tentang pengaturan penguasaan pemerintahan, pengaturan wilayah, ya, struktur-struktur pemerintahan. Dia paham, dia kuat, memiliki kekuatan. Ya, walaupun dia tukang mabuk-mabukan, maka tidak ada dampaknya dengan rakyat-rakyat. Dia mabuk di luar jam kerja, adapun di jam kerja, maka dia dalam keadaan, ya, yang sesuai dengan bidangnya, dia memiliki kekuatan. Maka kalian pilih yang fasik walaupun kalian pilih yang kuat walaupun dia fasik. Wa quwwatahu lil muslimin. Sementara kekuatannya untuk kaum muslimin. Iya. Adapun kefasikannya untuk dirinya sendiri. Ya, dia fasik, dia sudah tahu hukum rokok haram, tapi dia tetap merokok misalnya. Tetapi dia kuat, dia paham tentang ilmu pemerintahan, ya. Maka kefasikannya untuk dirinya sendiri, adapun kekuatannya untuk kaum muslimin semuanya. Coba lihat pertimbangan ulama, ya, menimbang dari perkara besar seperti ini. Ini menunjukkan fikih, kekuatan pemahaman dari seorang ulama. Amma hadas salih, ini alasannya kenapa kita tidak pilih yang soleh. Adapun orang soleh, fa inna salahuhu li nafsih, karena sesungguhnya kesolihannya hanya untuk dirinya sendiri. Kalau orang soleh, ya solehnya untuk dirinya sendiri, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wa dha'fahu yadurru lil muslimin wa yadurrul muslimin. Adapun kelemahannya itu akan bermudarat untuk kaum muslimin semuanya. Akan bahaya kaum muslimin ini kalau dipimpin oleh orang yang lemah, tidak paham tentang leadership pemerintahan. Fayusma' lahu wa yuta', maka didengarkan dan ditaati pemerintah tadi. Wa in kana fasiqa, walaupun dia fasik fi nafsihi, walaupun di dalam dirinya dia fasik, bal wa in jara wa in zalim, bahkan walaupun sekalipun dia adalah orang yang zalim. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, ya, apa kata Nabi? Ati' wa in ukhidha maluka wa duriba dhahruka. Dengarkan dan taatilah, tetap taat kalian. Walaupun harta kalian diambil, walaupun punggung kalian dipukul. Kita hari ini ma'asyiral muslimin, harta kita tidak dirampas, harta kita tidak dipaksa untuk diambil. Demikian pula punggung kita tidak dipukul. Tapi bersamaan dengan itu masih banyak dari kaum muslimin yang tidak paham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna fi ta'atihi maslahatun, karena sesungguhnya di dalam mentaati dari pemerintah penguasa itu adalah maslahat yang besar. Wa arjahu minal mafsadati allati huwa 'alaiha, dan lebih rajih, lebih kuat daripada mafsadat yang ada pada dirinya. Mafsadatnya sedikit, tapi sesuatu maslahat itu sangat besar sekali. Baik, wa li anna mafsadatal khuruj 'alaihi a'dhamu min mafsadatil baqa' 'ala ta'atihi wa huwa 'as. Karena sesungguhnya mafsadat memberontak kepada penguasa, keluar dari ketaatan kepada penguasa, itu lebih besar daripada mafsadat yang bertahan untuk mentaatinya walaupun dia bermaksiat. Lebih besar mafsadatnya. Coba lihat, kalau ada pemimpin yang bermaksiat, zalim lah andai kata. Kalau ada pemimpin yang zalim, kemudian kita mau keluar dari ketaatan kepada penguasa, coba lihat, akan terjadi pertumpahan darah. Ya, orang-orang tidak akan berkumpul di atas satu persatuan. Demikian pula akan terjadi yang namanya ketidakadilan. Akan tersebarnya sesuatu, akan menyebarnya di tengah rakyat ketidakamanan. Akan tegak hukum rimba. Ini kalau tidak ada pemimpin. Iya, makanya walaupun dia zalim, hakikatnya
maslahatnya lebih besar, apa yang dia hasilkan lebih besar dibandingkan keluar dari ketaatan kepada penguasa. Lianna fil khuruji alaihi fiskan lid-dima, karena sesungguhnya keluar dari ketaatan penguasa itu menjadi sebab fiskan lid-dima, pertumpahan darah, wa ikhlalan bil amni, demikian pula akan terjadi kerusakan keamanan, wa tafriqan lil kalimah, akan rusaknya persatuan. Rusak persatuan disebabkan apa? Keluar dari ketaatan penguasa. Coba lihat, kalau suatu hari tidak ada penguasa, ya, tidak ada hukum, tidak ada hukum yang sah di kenegaraan, satu hari saja akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi hukum rimba, ya, orang-orang akan berpecah, akan terjadi mudarat yang sangat besar sekali. Makanya Syekh menimbang, memang ada mudarat di sini, ya, pemimpin yang zalim, pemimpin yang fasik mudarat. Kemudian ketika tidak ada pemimpin juga mudarat. Maka ketika dalam perkara ini seorang harus menimbang, ya, irtikab akhafid dararain. Dia menimbang ketika ada dua masalah, dua-duanya mudarat, yang satu mudarat, yang kedua mudarat, dia menimbang mana mudarat yang lebih kecil. Ya, dia menimbang mudarat yang lebih kecil. Wa madza hasala lil ladzina kharaju 'ala al-umara wa wulati al-umur mimma qassahu at-tarikh, ya. Kata Syekh hafizahullah taala, maka apa yang terjadi? Famada hasala, apa yang terjadi? Lilladzina kharaju, bagi orang-orang yang mereka keluar, 'alal umara, dari ketaatan kepada penguasa, wa ulatil umur, dan ketaatan kepada pemerintah, mimma qassahu tarikh, sebagaimana yang telah diceritakan oleh sejarah. Coba lihat, sejarah kita mengkisahkan bagaimana terjadinya ketika keluar dari ketaatan kepada penguasa. Ini Syekh menanya, iya, madza hasala lamma inna zighatan, ya, lamma inna lima inna nazighatan minasyadat fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu, ya. Maka apa yang terjadi ketika kita membiarkan, ya, kejelekan penguasa dari orang-orang yang menyeleneh di zaman Utsman bin Affan, ya, qamu, mereka bangkit, wasaqau asat ta'ah, mereka merusak, wasaqau, mereka merusak tongkat ketaatan, wa qatalul amirul mukminin Utsman, mereka membunuh pemimpin kaum muslimin saat itu Utsman bin Affan. Coba lihat, disebabkan apa? Memberontak kepada penguasa. Akhirnya apa? Mereka membunuh penguasa. Pertumpahan darah terjadi. Coba lihat. Madza hasala 'alal mu'minin? Apa yang terjadi di tengah-tengah orang-orang muslim, orang-orang mukmin, ya? Minan nakasat ilal an, ya, dari bencana-bencana, penderitaan-penderitaan sampai sekarang ini. Coba lihat, buah dari pemberontakan kepada penguasa, yang ada hanya bencana dan yang ada hanya penderitaan. Ya, yang ada hanya bencana dan penderitaan. Bisababil khuruj ala amiril mu'minin wa qatalahu, dengan sebab keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum mukminin dan membunuhnya. Fala yazalul muslimun yu'anuna minan nakasat al-mutawaliyah wal mafasidah. Maka terus-menerus orang-orang Islam, mereka yu'anun, akan mendapatkan kesusahan. Akan terus-menerus, kata Syekh Shalih Fauzan, orang-orang Islam yu'anun, akan mendapatkan kerusakan minan nakasat al-mutawaliyah, dari penderitaan yang berturut-turut, wal mafasid, dan kerusakan-kerusakan. Terus-menerus pasti, ya. Ya, turun-temurun dia akan merasakan kesusahan, akan merasakan ketidakbaikan, penderitaan terhadap jiwanya selama dia memberontak kepada penguasa. Wa kadzalika fi haqqi baqiyati wulatil wa kadzalika fi haqqi baqiyatil wulati sabri ala ta'atihi wa in kana fihi mafsadah juz'iyyah akhafu min mafsadatil khuruj alaihi. Ya, demikian pula dari, ya, hak untuk seseorang itu bersabar di atas ketaatan kepada penguasa walaupun penguasanya zalim, walaupun penguasanya, ya, memiliki kerusakan, tapi kerusakannya juz'iyah, kerusakan sebagian. Coba lihat, pemerintah kita andai kata mungkin misalnya seorang mengatakan dia adalah zalim, dia adalah penguasa yang tidak adil, tidak peduli kepada rakyat, tetapi mafsadatnya bukan mafsadat keseluruhan, mafsadatnya hanya sebagian saja. Kita tidak memandang apa kebaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Kita tidak memandang satu hari tanpa penguasa,
kita akan merasakan kerusakan yang sangat dahsyat. Dan banyak orang-orang di zaman sekarang yang mengatakan, andai kata kita menggulingkan penguasa kita, ya, meruntuhkan dari pemerintahannya, menggantinya dengan sesuatu yang lain, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Belum tentu. Belum tentu, jamaah dimuliakan oleh Allah. Ketika pemerintah kita yang sekarang ini diganti dengan pemerintah yang lainnya, maka perkaranya akan menjadi semakin lebih baik. Belum tentu. Wa asa an takrahu syai'an fayaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, bisa jadi kalian menganggap sesuatu itu baik, ya. Bisa jadi kalian menganggap sesuatu itu buruk, ya. Padahal Allah memiliki, ya, keutamaan yang lain. Allah menganggap baik sesuatu yang kalian anggap buruk itu. Kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu urusannya. Ini ma'asyiral muslimin, a'azanallahu iyyakum. Maka kata Syekh di sini, mentaati penguasa atau pemerintah walaupun ada mafsadatnya, tetapi mafsadatnya sedikit, ini setidaknya akhaffu, lebih ringan min mafsadatil khuruj alaih, daripada kalian keluar dari ketaatan kepada penguasa. Lebih baik walaupun ada mafsadatnya. Walau kana fasiqa, walaupun dia fasik, kata Syekh. Walau kana zalima, walaupun dia zalim. Coba lihat, ini nasihat ulama besar sekelas Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya. Di mana kaidah yang selama ini yang berbunyi al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan kalian bersama ulama besar kalian. Tetapi kebanyakan kaum muslimin keluar dari ketaatan kepada penguasa, mereka tidak mendengarkan nasihat dari ulama besar mereka. Fa innahu yasbiru ala hadhihi al-mafasid al-juz'iyyah. Maka yang pantas bagi seorang muslim, hendaknya mereka bersabar di atas mafsadat al-juz'iyyah, mafsadat yang sebagian, mafsadat yang sedikit ini. Dar'an lil mafsadatil azimah. Ini untuk menolak mafsadat yang besar. Kita mentaati pemerintah yang zalim, maka setidaknya kezaliman itu hanya sedikit, dan kita mentaatinya itu akan menimbulkan kebaikan yang besar. Ya. Untuk apa kita tempuh ini? Ini dar'an lil mafsadatil azimah, dalam rangka untuk menolak mafsadat yang lebih besar lagi. Jangan sampai terjadi kerusakan yang lebih besar. Wa irtikabu akhafid dararain lidaf'i a'lahuma, dan kita irtikab, menempuh akhafid dararain, mudarat yang lebih ringan, lidaf'i a'laha, untuk memperoleh yang lebih besar. Hadza syai'un ma'ruf. Ini adalah sesuatu yang telah diketahui, sesuatu yang ma'ruf. Wa ma min qaumin, dan tidak ada satupun dari sekelompok kaum, kharaju ala imamihim, yang mereka keluar dari ketaatan kepada imam mereka, ya, illa kanatil mafsadah fil khuruji alaihi a'zamu minal mafsadati fis sabri ala ta'atihi. Kecuali pasti mafsadat keluar dari ketaatan kepada penguasa itu lebih besar daripada mafsadat untuk bersabar mentaati penguasa. Kita sabar terhadap kerusakan yang dilakukan oleh penguasa itu lebih baik daripada kita keluar secara totalitas untuk ketaatan kepada penguasa, sama sekali kita tidak mentaatinya. Ini ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum, dari nasihat para ulama, di antaranya nasihat yang sangat agung dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkaitan dengan ketaatan kepada penguasa. Dan ma'asyiral muslimin, seakan-akan yang dibahas oleh Syekh Shalih Fauzan ini kita lihat sesuatu yang terjadi di negara kita. Padahal Syekh tidak tahu menahu apa yang terjadi di negara kita. Tapi seakan-akan, ya, demikianlah seorang muslim itu, ya, hakikatnya permasalahan mereka sama. Permasalahan mereka sama. Maka cukuplah dikatakan bahwa ketaatan kepada penguasa menjadi tolok ukur seorang itu mengikuti akidah Ahlus Sunnah atau menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ma'asyiral muslimin, betapa banyak para dai yang menyerukan kitab-kitab sunnah, yang menyerukan akidah-akidah salaf. Bersama dengan itu mereka menyelisihi dari akidah salaf untuk mentaati penguasa. Dan sekali lagi kita katakan, tidak ada, ya, seorang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa kecuali mafsadatnya pasti lebih besar dibandingkan apa yang dia serukan dia mau mencapai kebaikan. Pasti mafsadatnya akan lebih besar. Mafsadatnya akan lebih besar. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan ini bisa memberikan manfaat kepada kita, dan insyaallah nuwasil, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.